Alkitab berkata di akhir zaman akan datang masa yang sukar. Saya mau mengingatkan kembali lagi, kita ada di tahun-tahun pemurnian. Ya, tahun ini merupakan tahun pemurnian bagi setiap kita. Untuk iman kita mau senantiasa diuji, sekalipun ada goncangan yang besar, namun kita mau tetap percaya bahwa Tuhan sedang memurnikan. Kenapa saudara? Karena kita dipersiapkan untuk masuk ke satu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Iya, seperti janji saya minggu lalu untuk melanjutkan pengkhotbah pasal yang ketiga. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan tentang ada saat untuk mati, ada saat untuk lahir. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap dan ada waktu untuk menari. Untuk setiap apapun di dunia ini ada masanya saudara ya. Lalu kita sudah membaca sampai ayat yang keempat ya kalau nggak salah iya. Kita akan sama-sama, jadi di ayat kita lanjut ayat yang kelima, di sini dikatakan ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat 6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk mencari, tapi ada juga waktu untuk membiarkan rugi. Kalau kita itu menyikapi hal ini saudara di hidup kita, tapi yang namanya manusia itu kan pasti maunya untung terus. Siapa manusia yang mau rugi saudara ya? Tapi kalau kita kembali pada firman, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk rugi. Seringkali ada hal-hal yang harus kita ikhlaskan di hidup ini, sekalipun itu mungkin berat. Ya, saya ingat lalu saya masuk ke sebuah sekolah saudara ya, seperti sekolah pelatihan begitu, dan bayarnya itu mahal saudara ya. Saya sudah membayar mahal saudara. Tiba-tiba sudah pandemi ini lalu entah bagaimana ya, dan sudah tidak diteruskan lagi. Secara di hati itu aduh saya nyesel ya, sudah bayar mahal terus kayaknya jadi seperti begini. Tapi di situ Tuhan mengingatkan ya, memang ada waktu-waktu di hidup ini. Ya sudahlah ya, ikhlaskan, jangan ditangisi, jangan dipikirin, nanti malah jadi beban di hidup. Ya, ada waktu untuk untung, ada waktu untuk rugi. Saya dulu pernah menyampaikan di salah satu khotbah saya, ada suami istri yang datang kepada saya, Bu Debbie doakan Bu. Doakan apa? Puluhan tahun kami usaha, kami bisnis, tidak pernah rugi Bu. Baru tahun ini kami benar-benar rugi. Saya bilang ya puji Tuhan, haleluya 12 kali. Loh kok ibu bilang begitu? Kan sudah puluhan tahun untung. 1 tahun rugi ya gak apa-apalah. Ya, amin gak saudara? Tapi yang namanya manusia itu pengennya untung terus. Ya puluhan tahun untung, 1 tahun rugi, udah kepanasan, udah cari Tuhan. Saya bilang, ya untung Tuhan izinkan Bapak Ibu rugi. Kenapa? Kalau gak rugi kan ya gak cari Tuhan, gak cari saya kan. Saudara ya, seringkali kita ini harus merelakan sesuatu. Kalau kita mengerti prinsip ini, maka hidup ini enak saudara. Semua sudah tertulis di dalam Alkitab. Jadi hari-hari ini buat saudara-saudara yang masih berduka atau kehilangan orang yang dicintai, belajar untuk merelakan. Jangan menyalahkan diri sendiri karena kematian itu adalah hak mutlaknya Tuhan. Jangan menyalahkan keadaan. Jangan ada pikiran, coba kalau waktu itu saya bawa dia ke rumah sakit, coba kalau waktu itu saya tidak bawa dia ke rumah sakit mungkin gak mati. Berhentilah, relakanlah. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk untung, ada waktu juga untuk rugi ya. Ini firman Tuhan yang berkata loh saudara ya. Ayat yang ke-6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Bahkan dalam hidup ini pun ada waktu untuk berdiam diri ya ibu-ibu. Ya, ada waktu untuk berbicara. Jangan bicara terus saudara ya, kecuali saudara berkhotbah. Tapi kalau di rumah itu belajarlah sesekali berdiam diri kita ya. Di sini juga dikatakan ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ya, ini bicara tentang waktu ya saudara. Seringkali Tuhan mengizinkan ada hal-hal yang terjadi sehingga kita satu saat mengasihi, tapi satu saat kita bisa membenci. Tetapi jangan perasaan benci itu menguasai kita, tetapi itu akan datang satu kali di hidup kita. Tidak ada orang yang selamanya itu ya persahabatannya ada yang terjaga terus, tapi ada saat-saatnya kita dikecewakan. Tapi bagaimana kita merespon dalam setiap keadaan ini harus sesuai firman Tuhan.
Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ya, saudara, ayat yang ke-9 berkata, jadi apakah untungnya pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat yang ke-10, pengkhotbah berkata begini, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir saudara, ya manusia hidup di dunia ini bekerja ya memang benar hanya untuk melelahkan diri. Kenapa? Karena satu saat kita mati kita juga nggak bawa apa-apa. Ya, kita ini di dunia bekerja hanya untuk melelahkan diri saja. Kata kita pengkhotbah, sebenarnya dia sudah melihat ya. Ayat yang ke-11 berkata, tetapi Tuhan membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Artinya apa ini saudara? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah. Ayat yang ke-11, ia membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ingat, indahnya Tuhan dengan indahnya kita itu berbeda. Ya, indah pada waktunya itu sesuai indah di pandangannya Tuhan. Seperti halnya bahagia. Bahagia konsep kita dengan bahagia konsep Tuhan itu berbeda. Kalau kita mengharapkan, makanya saya bilang ya jangan pernah menikah untuk berbahagia. Kenapa saudara? Karena bahagia kita dengan bahagia Tuhan itu berbeda konsepnya. Bahagianya kita itu, wah kalau suami kita nurut sama kita terus, dia gak pernah melakukan macam-macam. Kalau istri kita tunduk terus pada kita tuh bahagia. Ya, tapi ketika kita masuki pernikahan, wah kok nggak kayak begini ya. Kita lupa bahwa konteks bahagia yang sesuai firman Tuhan itu dikatakan apa? Yakobus pasal yang pertama, berbahagialah kamu jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, jadi orang kalau menikah itu banyak pencobaannya, itu bahagia. Menggenapi firman Tuhan itu namanya ya. Karena Alkitab berkata, berbahagialah kamu apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu mendatangkan ketekunan. Apabila dia sudah memperoleh buah yang matang, maka kamu akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah bagi barang siapa yang mengasihi dia. Jadi saudara, ayat ini berkata, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lah jadi kalau ada waktu untuk mati, ada waktu untuk lahir, berarti kalau orang mati itu Tuhan yang izinkan, berarti itu indah. Iya, kematian adalah sebuah keuntungan kata firman Tuhan. Ya, sering kali ada orang-orang yang ketika suaminya sakit, dia berdoa supaya suaminya minta sembuh. Tiba-tiba gak sembuh malah meninggal. Apakah Tuhan jahat? Enggak, itu yang terbaik bagi suamimu. Karena Tuhan yang lebih tahu nanti kalau dia hidup ke depan mungkin ya sesuatu bisa terjadi atau mungkin akan mengalami sakit yang lebih lagi. Pokoknya Tuhan deh yang lebih tahu. Bagian kita, mari kita mencoba mengerti kehendak Tuhan di balik semua yang terjadi. Sebab Tuhan membuat sesuatu itu indah pada waktunya. Segala sesuatu itu indah pada waktunya. Entah itu yang bagi kita baik atau tidak baik, itu termasuk dalam segala sesuatu. Indah pada waktu Tuhan. Jadi hari-hari ini kalau saudara sedang berduka cita karena kehilangan seseorang, ya berbahagialah saudara. Tuhan membuat itu indah. Manusia semua di dunia ini tidak ada satu pun yang bisa meluputkan diri dari kematian. Ya bagian kita hanyalah mempersiapkan hidup karena kematian pun adalah anugerah dari Tuhan. Itu pun adalah keuntungan kata firman Tuhan ya. Firman Tuhan berkata di sini segala sesuatu itu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan ya. Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Ini loh yang selalu saya katakan, kita itu tidak akan pernah bisa menyelami. Seringkali yang menurut kita kayak gini, ini loh yang baik. Kalau suami saya sakit, yang baik itu harusnya dia sembuh. Malah meninggal. Kita nggak bisa menyelami apa yang sedang Tuhan lakukan. Ya, manusia tidak bisa menyelami ketika kita ada dalam persoalan pencobaan. Kita maunya segera keluar dari masalah itu karena menurut kita yang terbaik itu hari ini dicobai, besok ada jalan keluar. Tapi Tuhan tidak bekerja seperti itu. Tuhan kita Tuhan yang mencintai proses. Karena bagi Tuhan menjawab masalah saudara, memberikan jalan keluar buat kita itu terlalu mudah, hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan itu merubah sikap hati dan cara pandang kita. Dan ketika kita diuji, Tuhan sedang mengubah sikap hati kita. Tuhan lebih tertarik mengubah sikap hati, cara pandang dan karakter kita, ketimbang Dia hanya memberikan kita sebuah mujizat. Ya, mari kita mencoba menyelami pekerjaan Allah. Konsep bahagia kita dengan konsep bahagia Tuhan saja berbeda. Ada begitu banyak hal yang berbeda, karena itu kita perlu menyelaraskan diri dengan firman agar kita bisa mencoba mengerti kehendak Tuhan. Semua sudah tertulis dalam firman Tuhan. Tapi ya itulah, manusia dengan Tuhan sudah pola pikirnya itu bertolak belakang. Kenapa? Karena kita sudah jatuh dalam dosa. Manusia itu daging dan Tuhan itu kudus. Cara berpikir kita dengan cara berpikir Tuhan itu berbeda. Prinsip dunia ini dengan prinsip Tuhan itu berbeda. Nah, untuk menyelaraskan diri kita dengan Tuhan, mari kita mulai banyak membaca firman Tuhan. Mari kita mulai banyak merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu, ayat ini berkata, tidak dapat menyelami, ya, apa yang dilakukan Allah, menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ada banyak hal yang kita tidak mengerti di hidup ini, tetapi saya cuma mau bilang, ketika engkau tidak mengerti, berhentilah bertanya. Tapi cobalah untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Berhentilah bertanya, tapi cobalah untuk bertanya, Tuhan, apa maksudmu? Jangan bertanya, mengapa Tuhan, mengapa harusnya begini, harusnya begitu. Tapi mari kita bertanya sesuai kehendak Tuhan. Apa yang Engkau mau Tuhan? Aku mau duduk di kakimu dan aku ingin mengerti rencanamu atas kehidupanku. Dan bawa aku menerima segala keputusan Tuhan. Ya. Ayat yang berikutnya firman Tuhan berkata ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka, untuk manusia, kata pengkhotbah, tidak ada hal yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ya, jadi apa yang terbaik bagi manusia hari-hari ini? Bersukacitalah. Ya, nikmatilah semua yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, mari kita bersukacita. Ya, mari kita bersenang-senang dalam segala keadaan. Ya, karena sukacita dari Tuhan itu kekuatan kita. Jangan tangisi yang bahkan tidak bisa kita kendalikan. Ada banyak hal di hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan dengan cara kita. Ya, kemarin ada kesaksian dari seseorang, ya, dari Ibu Natalia yang masuk di doa malam, bahwa adiknya meninggal ketika sedang berlibur di Bali, jatuh dari tebing, saudara. Itu merupakan peristiwa yang sangat menyesakkan hati. Ya, itu mereka mengalami kedukaan yang begitu luar biasa. Tetapi ketika malam penghiburan, ya, almarhum adiknya, tiba-tiba ibunya dan salah satu adik kandungnya menyatakan mereka mau bertobat dan percaya kepada Kristus. Wow, bukankah semua itu indah pada waktunya? Kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Ya, satunya dipanggil Tuhan, tapi yang dua akhirnya menerima Kristus. Di tengah kedukaan pun ada sukacita yang besar. Karena apa yang bisa membuat sorga bersorak-sorai? Bukan waktu kita kaya sorga bersorak, bukan waktu kita sembuh sorga bersorak. Enggak, Alkitab berkata ketika ada orang yang bertobat, berbalik menyerahkan dirinya dan percaya pada Kristus, sorga bersorak-sorai. Bukankah itu sesuatu yang wow? Tapi mereka kan tidak bisa menyelami. Kenapa? Mungkin Ibu Natalia berkata, kenapa adik saya meninggal Tuhan? Dia masih muda Tuhan. Ya, tetapi ketika di hari penghiburan, ibadah penghiburan,
ya mamanya serta adiknya menyatakan diri bertobat percaya Kristus. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, saudara ya. Kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana. Makanya ayat ini berkata, jadi apa yang terbaik ya yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita jalani hidup ini dengan sikap seperti apa? Kata pengkhotbah, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang, ingat tapi ya memang kita disuruh bersuka cita. Kita disuruh bersenang-senang, tapi jangan sombong dulu. Ya, bersenang-senang yang seperti apa? Di sini dikatakan, ya ayat yang ke-13. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jeripayanya. Itu juga adalah pemberian Allah. Maaf ya, tidak semua orang bisa bersenang-senang dan tidak semua orang bisa bersuka cita. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati hidup pun itu adalah anugerah Tuhan. Karena untuk bisa menikmati kesenangan pun dalam hidup ini, itu adalah anugerah Tuhan. Karena itu tidak semua orang bisa bersuka cita. Banyak orang kaya yang hidupnya nggak bersuka cita. Banyak orang kaya yang hidupnya nggak bisa bersenang. Banyak orang kaya yang hidupnya tidak bisa bersyukur. Tidak bisa menikmati apa yang mereka alami di hidupnya. Kenapa? Karena untuk bisa menikmati jeripayahmu, untuk bisa menikmati hartamu dan hidupmu di dunia ini, itu juga adalah pemberian Tuhan. Maaf saudara, kita gak bisa sombong berkata, oh karena saya kaya saya bisa menikmati hidup. Tidak semua. Ada banyak orang kelihatannya tersenyum tapi hatinya menangis. Hanya Tuhanlah sumber satu-satunya. Hanya Tuhanlah sumber untuk kita bisa datang dan berserah kepada tangannya sehingga kita bisa menikmati hidup kita. Ayat yang ke-14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Saudara yang terkasih, kenapa? Ya, kita nggak bisa pegang kendali atas hidup ini, bahkan kita nggak bisa mengubah keputusan Tuhan, itu takdir. Kenapa harus ada takdir? Kenapa apa yang sering kali kita inginkan bukan itu yang terjadi? Sebenarnya tujuannya satu kan. Allah melakukan semuanya itu supaya manusia hidup takut akan Tuhan. Harusnya manusia berpikir karena kita tidak bisa pegang kendali atas segala keadaan di hidup kita. Karena kita tidak bisa mengontrol semua keadaan di hidup kita. Bahkan kita tidak bisa menahan kematian. Ya, harusnya kita semua mulai belajar hidup takut akan Tuhan. Hiduplah takut akan Tuhan. Jangan takut mati. Orang yang hidup takut Tuhan, dia gak takut mati. Karena dia percaya, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa orang masih takut mati? Karena dia gak takut Tuhan. Orang yang takut Tuhan gak takut mati, tapi orang yang takut mati gak takut Tuhan. Itu saja, mari kita belajar hidup takut Tuhan. Kenapa? Firman ini berkata, apa yang sudah digariskan oleh Tuhan, yang dilakukan Allah, itu akan tetap untuk selamanya. Tidak ada yang bisa mengubah. Tidak ada yang bisa menambahi. Allah berbuat demikian supaya manusia hidup takut akan Tuhan. Ya, hari-hari ini ketika semua orang sedang hidup ketakutan akan kematian, mari kita belajar hidup takut akan Tuhan. Ketika kita sudah hidup takut akan Tuhan, maka tidak ada satupun ketakutan lagi di hidup kita, saudara. Jalani hidupmu dengan iman, percaya kepada Kristus. Apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, percayalah Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Mati dan hidup kita bukan di tangan corona, tapi di tangan Tuhan. Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, tetapi tidak perlu takut berlebihan. Ingat, Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Karena itu, mari kita hidup takut akan Tuhan, bukan takut akan corona, takut akan Tuhan. Saya berdoa supaya iman kita semakin diteguhkan hari-hari ini, supaya kita terus bangkit melihat pada Tuhan, dan kita mau terus percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya
tempat kita bernaung. Dia Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Karena itu kita harus terus belajar berserah kepada Dia. Mari kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami hari ini. Bahwa kami tidak bisa pegang kendali atas hidup kami. Bahkan kami tidak bisa mengubah sesuatu pun. Takdir Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kami kendalikan dengan kekuatan, harta, ataupun apa yang kami miliki. Tuhanlah yang pegang kendali atas hidup kami. Penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu, bahkan sistem imun kami yang kuat tidak akan bisa mengendalikan virus ini. Hanya karena kuasa Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur dan belajar hidup takut akan Engkau. Menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Percaya bahwa apapun yang terjadi di hidup kami, Tuhan pegang kendali atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat Engkau mengingatkan kami hari ini. Kami tahu semua yang terjadi atas hidup kami. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Bahkan kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari Tuhan. Engkaulah yang mengatur segalanya. Hal itu Engkau lakukan agar kami belajar hidup takut akan Tuhan. Ajar kami hari-hari ini hidup takut akan Engkau. Di dalam kami menjalani hari-hari kami, bahkan biar kami mau terus menyadari bahwa ada satu kuasa di atas kami yang mengendalikan hidup kami. Bawa kami untuk takut akan Engkau Tuhan, menjauhi dosa dan menjalani hidup dalam kekudusan dan kebenaran-Mu Bapa. Tuntun langkah-langkah hidup kami Tuhan, kembali kepada jalan-jalan-Mu. Ampuni dosa pelanggaran kami, bahkan ampuni keraguan-raguan kami. Ampuni kalau kami kurang mempercayai Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan hari-hari ini. Karena kami tidak bisa mengendalikan apapun, Tuhanlah yang pegang kendali. Bahkan atas bangsa ini kami tahu Tuhan pegang kendali atas Indonesia. Engkau yang menjagai bangsa kami, dijauhkan dari segala kekacauan, kerusuhan, malapetaka, apapun kami tolak. Tuhan Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya Bapak Ma'ruf Amin. TNI Polri tetap ada dalam satu kesatuan menjaga bangsa ini. Bahkan kami terus mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sedang terkena gempa atau apapun Tuhan yang sedang mereka alami hari-hari ini. Bencana alam Tuhan melindungi. Terima kasih Bapa. Biarlah kami mau hidup bagi Tuhan. Hidup dalam takut akan Engkau. Berkati setiap mereka yang mengikuti ibadah online ini. Jadikan iman mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Semakin dewasa dan mengandalkan Tuhan. Bahkan apapun masalah persoalan yang sedang mereka hadapi, Tuhan menjadi jawaban. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Lepaskan berkat kebaikan atas hidup anak-anak-Mu Bapa. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati usaha-Mu, diberkati keuangan-Mu. Bahkan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu. Mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.